Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak orang yang bersuka cita hari ini, bisa lambaikan tanganmu. Haleluya. Bapak Ibu selamat ya memasuki bulan Desember. Kita akan mengakhiri tahun 2020. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, itu karena kemurahan Tuhan bagi kita, amin. Mari sama-sama kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus masih memelihara kita sampai hari ini melalui ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, menaikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Karena begitu baik Engkau Tuhan bagi kami, begitu dahsyat perbuatan tangan-Mu bagi kami Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur karena sungguh indah perbuatan tangan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus Hamasiah, memberkati kami, melayakan kami untuk menyembah-Mu. Amin. Yes. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau nyatakan sekali lagi pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, setiap penantian kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja nyatakan, sungguh besar pengorbananmu. Amin. Untuk dimengerti, sungguh besar. Yes, amin. Sungguh
I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh
pujian bagimu. Jemaat THS mau nyatakan Yesus, sungguh namamu besar dan Kau yang layak dipuji Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan masih nyatakan yes, haleluya. Tuhan Yesus mendengar setiap nyanyian dan pujian kami. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Amin. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Yes, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat bagi Raja di atas segala raja, bagi Tuhan di atas segala Tuhan, haleluya. Sebab yang bersuka cita hari ini sama-sama kita menyatakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tos dari jauh kiri kanan mengatakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu, haleluya. Kita menyatakan sungguh Dia Raja di atas segala raja, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Oh, sebab apa? Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, kita semua bersuka cita hari ini. Kita mau memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa menyiapkan persembahannya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, karena Engkau begitu baik bagi kami. Kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar bagi kami, dan hari ini kami orang-orang yang benar ingin memberi persembahan. Kami tahu kami memberi karena kami sudah diberkati. Untuk itu hari ini kami mau memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus Hamasia yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan setia-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Mari saja nyatakan. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu. Amin Yesus. Bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu. Amin Yesus. Bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Anugerahmu, yes Lord. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Bagaimana yang akan bagi dalam firman Tuhan, saya persilakan. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Bapa, ini pengakuan kami, hanya karena kasih dan anugerah-Mu Yes, amin. kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami boleh berdiri, kami boleh mengalami ada begitu banyak Tuhan mujizat dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini itu menjelang siang ini kami rindu mendengar Engkau menyampaikan message-Mu, pesan-Mu bagi kami. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami motivasi supaya dari jemaat yang biasa Tuhan akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan untuk kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Raja di atas segala raja. Oke, Bapak Ibu ada sukacita hari ini? Saya percaya ya, di tengah-tengah pandemi tetap ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, ada begitu banyak ya, dunia bisa goncang, dunia bisa kalang kabut dalam situasi seperti ini, tetapi ada satu pesan yang saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berkata bahwa I will take care of you. Amin. Ya, Tuhan akan memelihara kita. Bukan hanya sekedar menjaga,
tetapi dia memelihara kita dari waktu ke waktu. Ya, mulai saat ini sampai bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai kita sama-sama memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa Yahweh di sorga. Amin. Nah, saya selalu berbicara mengenai master plan. Ya, saya selalu ingatkan master plan bahwa kasih Tuhan yang sudah menentukan kita dipilih sejak awal untuk supaya apa? Rancangan Tuhan, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan bagi kita, semua menjadi milik dan bagian kita. Ya, kita ingat semua Yeremia 29, saya cepat aja. Yeremia 29 ayat 11, saya kembali kepada ini, bahwa dia bilang bahwa Tuhan punya rencana masa depan yang penuh dengan harapan buat kita. Sebab aku mengetahui rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Amin. Ya, memang apapun yang terjadi, tetapi pegang janji Tuhan ini. Janji itu pasti digenapi. Kami yang sudah tua-tua ini, Pak Gun, saya, ya, belum tua ya, itu sudah pasti, sudah mengalami bahwa janji Tuhan itu tetap tergenapi dalam hidup kita. Oke, haleluya. Bentar lagi tua ya Pak ya. Yeremia 29. Oke. Nah, rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Ya, Ayub 42 ayat 2 dia katakan bahwa Tuhan, Ayub 42 ayat 2, bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam melaksanakan semua rencananya dalam hidup kita. Amin. Ayat 42. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini pernyataan dari satu orang, Ayub. Dan dia katakan dari pengalaman hidupnya, dia tiba di satu kesimpulan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal. Oke, secepat aja. Roma 11 ayat 29. Apakah rencana Tuhan itu bisa Tuhan tarik lagi dalam kehidupan kita karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita? Roma 11 ayat 29. Sebab Elohim tidak pernah menyesali kasih anugerah dan panggilannya dalam hidup kita. Ya, dalam terjemahan yang lain banyak dia bilang, sekali Tuhan memberkati kita, dia tidak akan pernah mencabut kembali berkat yang sudah dia berikan kepada kita. Kenapa? Ya, kita sudah jadi anaknya. Bahkan dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Nah ya, jadi ini rancangan awal. Rancangan awal, kemudian implementasi daripada rancangan Tuhan, kemudian rancangan akhir. Dan rancangan yang paling terakhir adalah supaya kita memperoleh hidup kekal bersama dengan Dia di surga. Saya yakin semua kita nyampe ketemu di sana nanti. Amin. Pasti ya. Sekalipun banyak pandemi begini, tapi tetap ya, destinasi terakhir kita adalah hidup yang kekal bersama dengan Bapa Yahweh di surga. Amin. Nah, sekarang saya rindu mengeksplor kehidupan dari satu orang rasul yang Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil kasih karunia. Ya, semua tahu itu Paulus. Nah, kita memang sekarang ini kita berjalan dan target kita adalah bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang dipercaya untuk memberitakan Injil Kristus. Sebagaimana Paulus. Saudara tahu, secara cepat aja, Paulus ini kita tahu semua. Mulai panggilan dia pertama, ketika dia jatuh, dia menjadi buta, dan kemudian dia disembuhkan oleh Ananias, ditumpang tangan oleh Ananias. Kemudian ketika Paulus dibaptis, dia langsung mendapat satu kekuatan dari Tuhan, dan pada akhirnya langsung dia mulai berkhotbah. Langsung dia mulai memberitakan Injil. Itu tidak tunggu-tunggu lagi. Tidak ada jeda kalau saya lihat. Jadi langsung dia ambil satu komitmen. Nah, yang saya mau ceritakan, Paulus ini, jadi dari pertobatannya itu sudah luar biasa. Ananias takut untuk berdoa bagi dia. Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias bahwa sudah, kamu tumpang tangan aja. Dan bahkan aku akan memberitahukan kepadanya begitu banyak penderitaan yang akan dia alami karena memberitakan tentang aku. Itu perkataan Yesus. Jadi Paulus ini memang luar biasa. Tetapi kembali kepada master plan. Nah, saya percaya kalau Tuhan memilih Paulus, saya juga percaya bahwa Bapa Yahweh
memilih saudara dan saya. Amin. Untuk apa? Kembali kepada moto gereja kita. Dari jemaat yang biasa-biasa menjadi hamba Tuhan yang militan, yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kasih karunia di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya melihat ada masih begitu banyak gereja ya atau hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini yang diberitakan itu Taurat, bukan Injil anugerah. Ini kejadian, kenyataan dari pengalaman hampir di mana-mana, dan kita masih tetap dapat banyak tantangan di mana-mana. Ditertawakan, diapain? Oh, masa iya kan? Nah, karena kalau saya melihat dia tidak berusaha untuk mendalami Alkitab ini yang memang dengan betul-betul serius gitu. Jadi ada banyak hal yang terlewatkan, ada begitu banyak ayat yang terlewatkan di dalam penelitian. Nah ini nih, saya mengucap syukur bahwa kita yang dipimpin oleh Pak Yusak sebagai gembala senior kita diberikan penjelasan-penjelasan sehingga kita mengerti apa itu kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Oke? Jadi, nah hal yang bagus yang saya lihat ya, komitmen daripada Paulus ya. Satu perkataan Paulus yang betul-betul berkesan di hati saya adalah dibilang apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia di beberapa tempat dia tahu ketika dia mau pergi ke Makedonia, ya ketika dia dapat penglihatan ada orang Makedonia memanggil dia tahu bahaya, kemungkinan besar dia akan dibunuh di sana. Tetapi kembali Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah biarlah moto ini menjadi bagian kita semua. Karena melayani Tuhan, memberitakan Injil kasih karunia, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tidak akan semulus yang kita bayangkan. Ya, begitu banyak tantangan. Tetapi kembali siang hari ini saya bilang, penyertaan Tuhan yang sempurna sebagaimana yang Ia janjikan itu akan menjadi milik kita di dalam kita melayani Tuhan. Amin. Oke, jadi inilah komitmen Paulus. Masih ada banyak ya, tapi kita berpacu dengan waktu. Nah, saya juga mau ingatkan bahwa kematian dan sengsara daripada Tuhan Yesus itu harus kita alami. Karena kenapa? Kalau kita mau mendapat bagian di dalam kemuliaannya, kita juga harus mengambil bagian di dalam sengsaranya. Itu sebabnya seringkali Paulus itu membedakan. Kadang-kadang kalau kita baca ada Yesus duluan, kemudian ada Kristus belakang. Tapi kadang-kadang dibalik oleh Paulus. Kristus Yesus. Jadi kalau dia menekankan Kristus, itu berarti berbicara mengenai kuasa kebangkitannya. Tapi kalau dia berbicara mengenai Yesus, itu berarti dia berbicara mengenai sengsaranya, penderitaan Yesus. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mau mengalami kemuliaan Tuhan, kuasa kebangkitan, kita juga harus bersedia mengambil bagian di dalam penderitaannya. Ya, mati dan bangkit bagi Kristus. Jadi, ya itu mungkin kita memberitakan Injil kasih karunia ini ada banyak tantangan, banyak pengorbanan, banyak hal yang harus kita katakan. Tetapi yang luar biasa adalah apa saya mau katakan bahwa sekali lagi Tuhan berkata bahwa I will take care of you. Oke? Boleh? Saya mengajak ya. Iya. Tolong. Apapun juga menimpamu, Yesus menjagamu. Amin. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan
susah. Maupun susah, Dia menjagamu. Yesus menjagamu. Amin. Saudara, dari awal ketika Paulus ini bertobat, Tuhan sudah berbicara bahwa apa? Akan ada begitu banyak penderitaan yang akan dia alami ketika dia memberitakan namaku. Tetapi komitmen Paulus itu tidak pernah berubah dalam hidupnya. Nah, biarlah komitmen Paulus ini menjadi komitmen kita. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, suatu ketika di India itu terjadi penginjilan. Terjadi penginjilan di sana. Ada satu suku yang namanya suku Asam di sana, di India bagian timur laut. Itu salah satu negara bagian di India. Dan ketika suku ini masih bersifat kanibal. Jadi untuk laki-laki di daerah itu, semakin banyak kepala tengkorak yang dia gantung di rumahnya, itu berarti dia dianggap akan semakin hebat. Dan itulah memang tradisi di sana. Nah, ketika penginjilan masuk, ada satu keluarga yang menerima Yesus dan mulai berdampak. Nah, kemudian keluarga ini dimusuhi oleh orang-orang sekitar situ, dilaporkan kepada kepala suku dan akhirnya dipanggil oleh kepala suku, dan dia kemudian di tengah banyak sekali orang, kepala suku bilang, kalau engkau meninggalkan engkau punya kepercayaan kepada Yesus, ya, engkau tidak akan dibunuh. Tetapi saudara tahu, saya ingat dia bilang, jawabannya adalah, I have decided, tahu ya, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saudara, anaknya 2 dibunuh. Langsung dibunuh pada waktu itu. Kemudian kepala suku ini memberikan kesempatan lagi kepada dia. Kalau engkau tidak mau membatalkan kepercayaanmu kepada Yesus, istrimu akan dibunuh. Tetap saudara, dia menyanyikan pujian ini. Kemudian istrinya dibunuh dan terakhir diberikan kesempatan. Sekali lagi kesempatan. Kalau engkau tidak menyangkal imanmu, maka engkau juga akan dibunuh. Tapi saudara tahu, akhirnya dia dibunuh juga. Tapi apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian kepala suku ini berpikir, kok bisa ada satu orang yang mau mati bagi Kristus? Dia bertanya, siapakah Yesus itu? Dan akhirnya dia membuka Alkitab, dia membuka Injil. Dan di situ, ya, Tuhan Yesus menyatakan diri kepadanya. Dan ketika dia bertobat, seluruh warganya dipanggil, dan seluruh warganya, yaitu suku Karo yang ada di India Timur ini, itu semua bertobat. Dan sekarang dia adalah negara bagian di India yang 90% itu adalah orang Kristen yang ada di India. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, maukah kita menjadi seperti ini? Ya, khotbah ini saya cuma mengajak kita merenungkan kembali bagaimana rancangan Tuhan, ya, rancangan awal, implementasi daripada rancangan itu, kemudian rancangan akhir, yang semuanya itu ujung-ujungnya membawa kita kepada kehidupan kekal. Saya mengingatkan lagi, saudara, kita bukan hanya sekedar jadi orang Kristen dan berdiam diri. Ada begitu banyak orang saat ini yang membutuhkan apa itu Injil kasih karunia. Dalam pelayanan saya, pelayanan pribadi yang saya lakukan ketika di Manado itu, ada begitu banyak orang sekarang yang ragu-ragu apakah dosanya udah diampuni. Dan ini membuat dia tidak berani untuk tampil di depan sini. Dan itu bertahun-tahun dia alami. Nah, saya alami itu juga dulu. Terintimidasi. Dia lupa Roma 8 ayat 1 dan 2. Coba tuan Roma 8. Sekali lagi ini saya tekankan baik-baik, disampaikan kepada rekan-rekan kita. Jangan khawatir. Roma 8 ayat 1. Oke. Demikianlah sekarang tidakkah lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Mereka hidup tidak menurut kedagingan, tetapi menurut roh. Jadi tidak ada lagi penghukuman. Ketika kita berada dalam Kristus, tidak ada lagi. Udah selesai. Bahkan ditekankan lagi Ibrani 10 ayat 17. Ini banyak hamba Tuhan yang masih gak percaya ayat ini loh. Dalam pengalaman saya. Dia bertanya, ini ayat buat saya bukan? Lihat. Dan aku sekali-kali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan ibu bapak dan saya. Kesalahan ada dan saya. Tuhan udah tidak ingat-ingat, udah delete. Tapi banyak hamba Tuhan yang masih meragukan ayat ini kalau itu untuk dia. Nah ini tugas kita, meyakinkan mereka. Maju terus. Jangan khawatir. Sekali Tuhan pelihara kita, pemeliharaan Tuhan akan tetap berlangsung dalam hidup kita. Sekali Dia mengasihi kita, kasih itu tidak akan pernah dibatalkan dalam hidup kita. Maju terus. Ya. Dia bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus yang begitu luar biasa ini, dia jugalah yang berkata bahwa apa? Efesus 3 ayat 20 bilang apa? Bagi Dia yang sanggup memberikan jauh lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Paulus juga yang berkata bahwa Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Paulus juga yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak pernah akan melampaui kekuatannya. Kenapa? Paulus pernah mendapat pernyataan, Roh Kudus pernah berkata bahwa apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, itu saatnya untuk kita mengalami mujizat. Amin. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, nggak pernah mengalami mujizat. Justru masalah itu akan dirubah menjadi mujizat oleh Roh Kudus ketika kita bergaul dengan Roh Kudus. Nah yang terakhir saya mau katakan, ada satu pengalaman dari Paulus yang dia tidak pernah tinggalkan, yaitu bergaul dengan Roh Kudus. Saudara mungkin ingat, satu ketika waktu berlayar ke Roma, Paulus mau diadili karena dia minta naik banding ke Kaisar. Di tengah jalan Paulus sudah bilang, jangan lewat ini. Tapi karena kapten berpikir, lu kan ahli Taurat, masa tahu mengenai navigasi? Ya kan? Jadi kapten ini lebih percaya kepada nahkodanya, kepada jurumudinya. Jadi sehingga dia berlayar dan akhirnya kapal itu dihajar oleh badai, hampir tenggelam. Tapi saya melihat ketika mereka ada satu ketika waktu Paulus bilang begini, jangan ada satu orang pun yang takut di perahu ini. Kenapa? Karena tadi malam malaikat datang kepada saya dan malaikat berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang akan binasa dalam kapal ini. Kenapa? Karena ada hambanya yang luar biasa di situ. Nah ini yang saya mau katakan. Satu hal yang sangat penting saya mau ingatkan. Bergaullah dengan Roh Kudus dalam pelayanan kita. Di dalam keseharian kita bergaul. Saya berbiasakan sudah lama. Memang kadang-kadang suka tidak continue. Tetapi begitu nyampe di rumah bilang, Roh Kudus terima kasih saya udah nyampe. Saya udah kembali di rumah dengan selamat. Itu karena kebaikan. Bahkan ketika mau mandi pun dulu, air itu didoain. Biarlah air ini menjadikan obat bagi tubuh saya. Ya, mau makan, saya selalu berdoa, Tuhan, Bapa yang baik, biarlah makanan ini menjadi obat. Bukan hanya sekedar makanan jasmani. Dan lewat semua itu, biarlah saya makin menyadari bahwa janji Tuhan yang berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau itu terjadi dalam hidup kita. Jadi komitmen, pegang komitmen, bergaul dengan Roh Kudus. Komitmen bergaul dengan Roh Kudus. Dan saya percaya kuasa dan mujizat Tuhan akan tetap ada dalam kehidupan kita. God will take care of you. Tidak ada teksnya? Udah ada kemarin. God will take care of you through every day.
will take care. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Bapak Yahweh, ini iman kami bahwa ketika kami mengambil komitmen dalam hidup kami akan melihat kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu dinyatakan lewat hidup kami. Dan kami percaya Bapa, pengurapan-Mu dan jamah-Mu ada bersama dengan kami siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami untuk kami pegang satu komitmen. Supaya Tuhan, kami mau menjadi hamba-Mu, kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu yang akan memberitakan Injil kasih karunia kepada rekan-rekan kami Tuhan, yang saat ini sangat membutuhkan Injil kasih karunia ini. Kalau mungkin ada begitu banyak tantangan, rintangan, kendala yang mengganjal kami untuk memberitakan Injil kasih karunia ini, kami percaya Tuhan, saatnya akan tiba bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Bapak, kalau kejadian ilustrasi di India tadi Tuhan, satu kisah nyata di India di mana 90% di sana Tuhan sudah percaya akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, kemampuan ini akan Engkau berikan, anugerahkan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, ini kehidupan kami, agar kami senantiasa mau bergaul dengan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami menyadari kekuatan kami terbatas, tetapi roh hikmat dan pewahyuan-Mu akan membuat kami kuat, akan membuat kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan, yang dipercaya untuk memberitakan Injil kasih karunia ini. Ini doa kami Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pak Roni jangan turun dulu. Hari ini khotbahnya sangat memberkati saya, saudara. Bagus sekali. Jarang khotbah, apalagi di masa pandemi seperti ini, jarang khotbah mengajak jemaat itu memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Yang diposting adalah tentang corona, selalu koronce, apalah semualah tentang corona, koroni. Tapi Bu Desi panggil di rumah bukan Koko ya, Kokoroni bukan ya. Tapi hari ini dikembalikan kita ke panggilan semula untuk memberitakan Injil. Injil. Kalau saya ingat khotbah saya minggu kemarin, inilah sambungannya. Inilah sambungannya. Ayo saudara, hidup tanpa melayani Tuhan itu, kalau orang yang pintar masak sayur tanpa garam. Tadi coba Pak Roni nyanyikan I have decided to follow Jesus. Yuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. I did to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Tim musik, song, boleh dinyalain. Decided To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided
pulang ke tempat mertua, saya mau pakai laptop adik saya di sana. Saya lihat, loh, di folder delete-nya itu banyak sekali file-file yang sudah dia buang dan tinggal di situ hampir puluhan giga. Dia pikir kalau sudah dia delete dari file yang data D, data E, dia pikir sudah terhapus selesai. Padahal masih yang di delete itu tersimpan di folder delete. Dan itu masih bisa diambil dari sana, dikembalikan lagi. Cara Tuhan mengampuni tidak demikian. Saya ajari, blok mana yang kamu mau delete, tekan save-nya, delete lah. Maka itu terhapus untuk selamanya dan itu tidak bisa diambil lagi datanya. Semua dosa masa lalu kita, semua datanya sudah dihapus. Dan tidak ada lagi hak, bukan hak dari iblis lagi. Hak dari surga pun tidak ada lagi untuk mengembalikan masa lalu itu. Pujian ini biarlah sebagai ungkapan isi hatimu juga, isi hati kita. Mengikut Yesus, kita tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan amin. Mari angkat tangan, angkat wajahmu. Follow Jesus, I have decided to follow Jesus. Mari angkat imanmu, angkat suaramu. Di tengah pandemi ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan, tapi saudara tidak pernah meninggalkan Tuhan karena engkau sadar engkau tidak ditinggalkan Tuhan. Yes. Follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dipermalukan oleh Yesus. Mari sama-sama katakan, engkau yang mengikut Yesus tidak akan dipermalukan.
Puji namamu, kami sangat diberkati. Sama-sama katakan Amin. berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memberi karena kami tahu Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memelihara kami. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
My dears, imam-imam memerintahkan para pengawal untuk menangkap aku, namun tidak satu pun dari mereka dapat menyentuhku. Pengawal berkata, belum pernah seorang pun berbicara sedemikian rupa seperti aku. Aku hadir ke dunia untuk melakukan kehendak Bapakku. Aku hidup di bumi memakai pola pikir surgawi, bukan duniawi. Kamu pun hadir di dunia bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Jadilah berbeda dengan memakai cara surga. Bekerjalah memakai prinsip ekonomi surgawi. Berbicaralah menggunakan bahasa surgawi. Bertindaklah dengan hikmat surgawi. Kamu memang diciptakan berbeda. Setiap orang akan terkagum melihat caramu berpikir, caramu bertutur kata, dan caramu bertindak. Kamu adalah warga surga yang hidup di dunia ini. Kamu adalah pribadi yang berbeda dengan orang dunia, sebab kamu hidup melakukan kehendakku. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday. Jadi setelah Ricky dan Feby sudah diberkati di dalam Tuhan, sekarang Wali dari mempelai hari ini ulang tahun pernikahan. Ini mau dinyanyikan hari bahagia juga. Ya, semua jemaat keluarga boleh angkat tangannya, kita memberkati. Tuhan, bukan satu kebetulan hari yang indah ini berketepatan ulang tahun pernikahan Bapak Erwin dengan Ibu Yanti. Kami percaya Tuhan, Engkau menganugerahkan berkat rumah tangga, berkat pernikahan yang sudah Engkau sediakan seperti Engkau menyediakan kepada Adam dan Hawa. Berkat yang bahagia, pernikahan yang sehat, pernikahan yang panjang umur, pernikahan yang diberkati senantiasa. Terima kasih, biarlah itu menjadi kado istimewa pernikahan mereka yang ke-18 tahun pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami seluruh keluarga YS Jakarta memberkati. Haleluya, amin. Happy anniversary Papa Mama, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan selalu, hubungannya semuanya langgeng terus, makin sayang kakak, abang, adek. Yang adek gak mau ikut, nangis. Papa, Mama, selamat ulang tahun pernikahannya. Semoga makin langgeng, makin baik, dan jadi yang terbaik untuk abang, kakak, dan adek. Terima kasih udah jadi orang tua yang baik. Bye. Kami keluarga Gembala mengucapkan happy wedding anniversary buat Pak Erwin Sinaga dan Ibu Yanti. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-18 untuk Pak Erwin dan Bu Yanti. Kami berdoa dan besar harapan kami agar perkawinan daripada Pak Erwin dan Ibu Yanti ini bisa menjadi teladan bagi jemaat YS Jakarta, dan kami percaya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan tetap menjadi bagian dan milik daripada Pak Erwin, Ibu Yanti sekeluarga. Amin. Amin. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Kak Yanti dan juga Pak Erwin. Semoga di tahun pernikahan yang baru ini berkat Tuhan semakin nyata, semakin diberkati, anak-anak semakin cinta orang tua. Cincau Family mengucapkan happy anniversary yang ke-18 untuk Pak Erwin dan Ibu Yanti. Semoga makin langgeng, Makin bahagia, makin cihuy, makin diberkati Tuhan lagi, dan makin lainnya. Happy wedding anniversary yang ke-18 tahun buat Om Erwin dan Tante Yanti. Wish dari kita, semoga makin hangat, makin bertumbuh, dan semakin saling menguatkan, saling memberkati, dan bahagia selalu. Yesus
Happy wedding anniversary, Mam. Diberkati Tuhan terus, amin. Love you. Baik, adakah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir? Oke, kalau tidak ada, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tadi dari tim multimedia mulai tahun 2021 semua penata layanan akan semakin berkembang, akan semakin maju, dan rekan-rekan yang bergabung bersama saya di dalam pengembalaan ini, usulan dari tim media, kalau mereka ulang tahun biarlah kita berikan tampilan yang terbaik. Oke, saya bilang itu usulan yang bagus sekali, dan dimulai dari keluarga Ibu Yanti hari ini itu untuk rekan-rekan yang benar-benar memberikan hati di sini. Bahkan kemarin saya lihat, saya salut melihat rekan-rekan membantu jemaat YS Jakarta, jemaat kita menikah di sini. Mereka orang tuanya tidak bisa datang karena takut pandemi, mungkin sudah terlalu tua. Saya lihat mereka terjun, dari multimedia siap membantu, dari tim musik siap membantu. Bahkan saya berkata, udah gak usah sewa video, kalau bisa foto juga gak usah video, disewa fotografer gak usah. Tim kita siap backup. Ya, itulah bentuk dari pelayanan kita khusus untuk jemaat. Bahkan selesai ibadah pemberkatan, ada rekan-rekan pelayanan berkata kalau ada suatu waktu nanti ada jemaat yang tidak mampu menikah, jangan sampai karena ketidakmampuannya dia batal menikah. Gereja YS Jakarta bersama rekan-rekan akan siap bersinergi untuk memberkatinya. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi itulah kegunaannya beribadah bersama, bersekutu bersama di dalam Kristus Tuhan. Katakan amin. Teman tertawa itu banyak. Teman saling memuji itu banyak. Waktu teman, tapi waktu kita terkapar, waktu kita menangis, teman yang bisa menguatkan, menghibur, menolong itu bisa dihitung. Dan saya lihat itu teman itu, sahabat itu, semuanya adalah saudara-saudara yang hadir hari ini. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan lupa saudara, tanggal 25 iftar di tempat ini. Tanggal 25 Desember
jam 10 pagi hari Jumat. Hari Jumat tanggal 25 Desember kita perayaan Natal di tempat ini. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama istri, boleh nggak para diakennya pakai hijau yang kamu pakai itu, saya bilang gitu. Wah, fotonya sudah di share itu, Bu Yanti semua diaken sini sudah share di Facebook, nanti dilihat lagi kita fotoan lagi. Nggak ada duit kah? Katanya beli baju. Ya terserah, yang penting warna hijau, saya bilang. Kalau bisa warna hijau. Hari Jumat jam 10 pagi kita perayaan Natal di tempat ini. Tukar kadonya nanti tanggal minggu kedua Januari. Minggu kedua bulan Januari, di situ tukar kado. Demikian pengumuman tambahan. Mari angkat tangan kita, mari angkat wajahmu kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu, kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Yesus Hamasiah, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin.